Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Yudi Samsaputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep keadilan dalam hukum untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Hukum. Saya bernomor induk mahasiswa 19.24195 dengan mata kuliah Filsafat Hukum kelas G. Tema presentasinya adalah tentang konsep keadilan dalam hukum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari adil itu sendiri. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian, orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum, baik hukum agama, hukum positif atau hukum negara, maupun hukum sosial atau hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, orang yang adil akan selalu bersikap imparsial atau suatu sikap yang tidak memihak siapapun kecuali pada kebenaran itu sendiri. Bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, bangsa, maupun agama. Sebelumnya ada sebuah kutipan dari Michael Crichton yang berbunyi, "Jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun." Dalam hal ini kita akan mengulas sejarahnya terlebih dahulu. Selanjutnya, penilaian. Arti dari lain kata adil adalah penilaian atau kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri saat dimana berperilaku adil itu terasa berat dan sulit. Kedua, keadilan adalah milik seluruh umat manusia tanpa memandang suku, agama, ras, status jabatan, atau strata sosial lain yang ada di dunia ini. Ketiga, di bidang yang selain persoalan hukum, keadilan bermakna bahwa seseorang harus dapat membuat penilaian objektif dan kritis kepada siapapun, mengakui adanya kebenaran, kebaikan, dan hal-hal positif yang dimiliki kalangan lain yang berbeda agama, suku, bangsa, dan dengan lapang dada membuka diri untuk belajar serta dengan bijaksana memandang kelemahan dan sisi-sisi negatif mereka. Perilaku adil sebagaimana disinggung di muka merupakan salah satu tiket untuk mendapatkan kepercayaan orang, untuk mendapatkan reputasi yang baik, karena dengan reputasi yang baik itu kita akan memiliki otoritas untuk berbagi dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dengan orang lain. Tanpa itu, kebaikan apapun yang kita bagi dan sampaikan hanya akan masuk telinga kiri dan keluar melalui telinga kanan. Karena perilaku adil ini identik dengan konsistensi antara perilaku dan perkataan. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian keadilan. Tadi adil, makna adil, sekarang ke pengertian keadilan. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kajian diskusi tentang keadilan selalu berkaitan dengan pembagian sumber daya secara kualitatif maupun kuantitatif. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Suatu sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum itu sendiri. Dalam filsafat, keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar. Keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit diukur. Pemahaman akan keadilan hanya akan dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum.
Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi dan peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat umum melalui sistem peradilan pidana. Pengaturan keadilan yang bersifat umum maupun individu, serta keselarasan keduanya merupakan peran dari hukum negara. Selain itu, penyebarluasan nilai keadilan kepada seluruh manusia juga merupakan salah satu dari misi agama-agama yang ada di dunia. Tentang kriteria perbuatan adil ada di PPT ini. Selanjutnya kita akan ke teori-teori tentang keadilan. Pertama, teori keadilan klasik. Plato mendefinisikan keadilan sebagai the supreme virtue of the good states, kebajikan tertinggi dari negara yang baik. Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri, yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Bagi Plato, keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya keselarasan. Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bila mana setiap anggota masyarakat melakukan secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya. Peran pejabat di sini adalah membagi-bagikan fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Setiap orang yang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tak cocok baginya. Campur tangan terhadap pihak-pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas selaras akan menciptakan pertentangan dan ketidakserasian. Dan kedua hal itu adalah intisari dari ketidakadilan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah teori keadilan dari Aristoteles. Sesuai dengan ketiga macam hak manusia, yakni hak-hak asasi manusia, hak-hak masyarakat atau hak negara, dan hak-hak warga negara. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi tiga, yaitu keadilan komutatif, keadilan legal, dan keadilan distributif. Keadilan komutatif mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak sesama sebagai individu. Keadilan legal mewajibkan kita sebagai warga negaranya untuk menghormati hak-hak warga negara atau masyarakat lain. Keadilan legal mewajibkan kita sebagai warganya untuk menghormati hak-hak masyarakat dan negara. Dan keadilan distributif mewajibkan masyarakat atau negara untuk menghormati hak-hak kita sebagai warganya. Teori keadilan abad pertengahan. Teori ini bercorak teologis. Pertama dikemukakan oleh pendeta Agustinus sekitar tahun 354 sampai 430 Masehi, yang karya tulisannya berjudul Civitas Dei atau Kerajaan Tuhan. Menurut Agustinus, keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedangkan perdamaian adalah ikatan yang semua orang menginginkannya dalam kesukaan bergaul mereka. Keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Tuhan yang merupakan gudang dari keadilan. Perwujudan yang nyata di muka bumi dari kerajaan Tuhan itu ialah gereja yang menjadi benteng dari keadilan itu sendiri. Negara yang terlepas dari gereja tidak mempunyai kaitan dengan keadilan. Konsep teologis ini diperluas dan diperlengkap oleh filsuf skolastik bernama Thomas Aquinas. Dalam itu sekitar tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Keadilan dibedakan dalam keadilan ilahi dan keadilan manusiawi, tetapi tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi, sehingga demikian
konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan suara akal sebagaimana terdapat dalam hukum. Thomas Aquinas dalam karyanya Summa Theologica mendefinisikan hukum manusiawi atau lex humana sebagai suatu peraturan dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seseorang yang memberikan perlindungan masyarakat dan diundangkan. Jadi ada 4 unsur pokok yang sama pentingnya dari hukum, yakni rasionalitas, pertalian dengan kebaikan umum, pembuatan oleh pihak yang mewakili masyarakat, dan pengundangan. Hukum manusia merupakan penerapan dari hukum alamiah, lex naturalis, dan hukum alamiah itu dipersamakan dengan hukum ilahi atau lex divina karena merupakan suatu pengungkapan dari kehendak rasional Tuhan yang membimbing seluruh alam semesta. Kita lanjut ke teori keadilan zaman modern. Yang pertama adalah teori keadilan Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini berpendapat bahwa tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi dari hukum positif. Pengertian keadilan harus ditinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan dalam negara. Adil atau tak adil mensyaratkan adanya suatu kekuatan paksaan atau coercive power yang mampu melaksanakan terpenuhinya kewajiban-kewajiban. Menurut Thomas Hobbes, untuk tercapainya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, orang-orang harus menyerahkan kebanyakan hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam negara. Penyerahan hak-hak itu menjadi suatu perjanjian yang merupakan kewajiban untuk ditaati. Yang selanjutnya adalah teori keadilan dari John Rawls. John Rawls menyimpulkan bahwa ada 2 asas keadilan yang akan disetujui secara bulat-bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yakni pertama, setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar. Prinsip ini menyangkut distribusi dari kebebasan-kebebasan dasar yang perlu disebar secara sama untuk setiap orang. Kebebasan-kebebasan ini meliputi hak pilih dan hak memegang jabatan negara, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani, kebebasan berpikir, memiliki hak dan harta benda pribadi, dan kebebasan dari penahanan dan penangkapan secara sewenang-wenang. Yang kedua, perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa untuk memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak menguntungkan. Pertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. Untuk konsep keadilan dalam hukum pidana ada di PPT di atas ini. Kita selanjutnya akan lanjut ke konsep keadilan dalam Pancasila, karena Pancasila adalah dasar dari negara kita itu sendiri yang juga sebagai ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Keadilan dalam sistem hukum Pancasila ini dapat dimaknai dengan keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak-hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecah konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia itu sendiri. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai dirinya sendiri atau bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.
Frank Magnus Suseno tahun 1992 telah membahas sila demi sila di mana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila. Jadi di sini akan diartikan bagaimana keadilan-keadilan itu dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa tentunya. Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan bersama tuntutan Tuhan untuk kita, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dan hubungan kita dengan sesama ialah agar bersikap adil. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan di sini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan itu sendiri. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antar manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras, dan lain-lain perbedaan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, di mana persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan itu sendiri. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa ini. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan sosial dimaksudkan dalam keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai. Untuk lebih lanjut saya akan menyampaikan apa yang saya pahami tentang keadilan itu sendiri. Yang saya pahami dari dulu, keadilan itu bukan sama rata tapi sesuai dengan porsinya. Seperti yang kita contohkan ketika ada sebuah keluarga dengan 2 orang tua lengkap dengan 3 anak yang berbeda umurnya. Ini sebuah perumpamaan di mana anak nomor 1 sedang melaksanakan studi di sekolah menengah atas, anak kedua melaksanakan studi di sekolah menengah pertama, dan anak yang terakhir sedang melaksanakan studi di sekolah dasar. Nah, dalam konsep keadilan yang saya pahami, dalam mencontohkan konsep keadilan ini, ketika ketiga anak ini diberi uang saku yang sama, sedangkan kebutuhan mereka berbeda dari SMA, SMP, dan SD, itu merupakan salah satu bentuk dasar dari keadilan. Jadi, keadilan itu tidak harus sama rata menurut saya. Keadilan itu sesuai porsinya. Ketika anak SMA diberi uang saku 50.000, anak SMP diberi uang saku yang sama 50.000, dan anak SD diberi uang saku yang sama juga 50.000, itu
menurut saya adil tapi tidak sesuai atau tidak proporsional. Jadi yang saya pahami tentang konsep keadilan ini adalah ketika membagi uang saku secara atau sesuai porsi yang pas untuk kebutuhan mereka itu sendiri. Untuk presentasi kali ini saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab karena saya melakukan tugas ini dengan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada koreksi dari Bapak dosen, mohon saya minta kritik dan sarannya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.